kita akan membahas tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui dan memahami apa yang dimaksud atau pengertian dari ekosistem laut. Yang kedua, siswa mampu mengetahui apa saja komponen-komponen yang terdapat di ekosistem laut. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui interaksi rantai makanan pada ekosistem laut. Pasti anak-anak kami bertanya, Bu, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem laut? Nah, ekosistem laut ini juga disebut sebagai ekosistem bahari, merupakan ekosistem yang berada di perairan laut dan merupakan kompleks kehidupan di laut yang mencakup unsur abiotik dan biotik, di mana biotik itu adalah hidup dan abiotik adalah tidak hidup. Nah, komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem laut, yang pertama yaitu unsur biotik. Unsur biotik itu seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Nah, unsur abiotiknya meliputi, tolong dibaca: air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Oh, betul sekali. Pasti anak-anak yang bertanya, Bu, kenapa cahaya termasuk pada ekosistem laut? Kenapa oksigen termasuk pada ekosistem laut? Karena pada ekosistem laut ini ada hubungan interaksi, di mana tumbuhan contohnya seperti alga membutuhkan yang namanya matahari dalam melakukan fotosintesis. Nah, terus saya bertanya, Bu, kenapa ada oksigen di laut, Bu? Padahal kalau kita berenang, kita nggak ada oksigen, Bu. Nah, di laut juga ada oksigen karena memiliki tumbuhan. Nah, hasil oksigen itu akan dikeluarkan di udara, di mana oksigen paling besar adalah di lautan atau di komponen laut, karena laut itu lebih luas daripada daratan. Jadi bukan hanya tumbuhan di darat aja yang memberikan oksigen, tapi ekosistem laut juga memberikan partisipasi dalam memberikan oksigen. Oke, lanjut. Apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Ada yang tahu? Mau dibacakan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu antara makhluk hidup. Oh, benar sekali. Nah, rantai makanan ini serangkaian proses makan dan dimakan pada makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, pada rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Apakah ada tahu apa itu produsen? Produsen itu ibu yang menghasilkan, konsumen yang memakan, dan pengurai itu yang memberikan hasil. Oke, benar sekali. Nah, produsen itu merupakan organisme yang menghasilkan makanannya sendiri. Kalau komponen merupakan organisme yang membutuhkan makhluk lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oke, lanjut. Nah, ibu mohon perhatian di depan ya, anak-anak. Nanti ibu bertanya. Nah, inilah proses rantai makanan, di mana pihak atau produsen ini menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ikan kecil kita gambarkan sebagai konsumen 1, ikan besar sebagai konsumen 2, dan ikan hiu sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak, dan bakteri sebagai pengurai. Oke, di mana produsen ini akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil ini akan dimakan oleh konsumen 2. Nah, konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3. Nah, konsumen 3 ini atau konsumen puncak, walaupun tidak ada predator yang memakan dirinya, maka setiap makhluk hidup pasti mengalami namanya mati. Nah, ketika konsumen 3 ini mati, maka diuraikan oleh
pengurai atau bakteri, sehingga nutrisi yang terdapat pada organisme itu tadi akan dilepas dan diserap oleh fitoplankton atau produser. Nah, sesuai yang telah dijelaskan tadi Ibu bilang, anak-anak kami fokuskan. Nah, di sini Ibu telah membuat alat peraga sederhana. Salah satu contoh pada alat makanan. Nah, Ibu mohon salah satu dari anak-anak kami dapat menempatkan di mana sebagai pengurai konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan produser. Siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Ada yang bisa? Ada yang jelas, ada langsung. Oke. Kemudian jadi pemulai. Destra, tepuk tangan dulu dari kita Destra. Nanti kan ya, nanti Ibu tanya lagi loh. Oke, di mana alga ini merupakan produsen ikan hiu merupakan konsumen 2, ikan tuna merupakan konsumen 2, ikan hiu merupakan konsumen 3, dan bintang laut merupakan pengurai. Di mana prosesnya yaitu di mana alga ini akan dimakan oleh konsumen 1. Nah, konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini akan dimakan oleh konsumen 3. Walaupun dia tidak ada yang memakannya, pasti makhluk hidup mengalami namanya mati. Nah, ketika ia mati, maka diuraikan oleh pengurai. Nah, hasil nutrisi itu akan kembali ke tanah dan diserap oleh alga atau produser. Oke, siapa yang bisa menggunakan alat media yang telah Ibu buat? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, dia dijelaskan lagi seperti yang dijelaskan. Ibu harap juga anak kami dapat menggunakan media yang dibuat. Ada? Oh, yang lain bukan. Yang lain. Oke, Margaret. Ke depan jelas gitu. Iya. Teman-teman, di sini ada produser yang berdirikan seperti alga, yaitu yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen 1, yaitu ikan moli. Yang kedua, konsumen kedua ikan tuna, dan konsumen ketiga ikan hiu. Nah, konsumen pertama ini dimakan oleh konsumen kedua, sementara konsumen kedua dimakan oleh konsumen ketiga. Dan konsumen ketiga ini tidak ada yang memangsanya. Jadi seperti penjelasan Ibu tadi bahwasanya makhluk hidup itu pasti akan mengalami mati. Jadi ketika ikan hiu ini mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai, yaitu bintang laut. Terima kasih, Margaret. Demikian yang dijelaskan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Oke, silakan Siska. Pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana upaya untuk mengatasi kerusakan ekosistem laut? Saja. Pertanyaan teman kalian, bagaimana upaya mencegah terjadinya kerusakan ekosistem laut? Sebelum Ibu jawab, apakah anak kami dapat menjawabnya? Memberikan tanggapan? Ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu jawab ya. Nah, upaya kita dalam menjaga ekosistem laut, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua,
tidak membuang limbah industri atau limbah pabrik. Kenapa? Limbah industri dan limbah pabrik itu sangat berbahaya karena mengandung zat kimia, di mana eksternal itu dapat tercemar atau seperti ikan pun yang ada di lautan akan mati. Yang ketiga yaitu jika tumbuhan mengalami pembunuhan, maka kita bisa melakukan reboisasi. Yang terakhir yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan, di mana dimulai dari diri kita sendiri dan masyarakat. Oke, demikian dari penjelasan Ibu. Semoga materi kita ini dapat anak-anak dipahami dan materi ini diulang di rumah ya. Jika Ibu bertanya atau memberikan pertanyaan minggu depan, anak-anak dapat menjawab. Nah, jadi saya harap anak-anak kami dapat belajar. Raihlah impian kalian setinggi mungkin, walaupun kalian jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih.